Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan saya Miss Indah. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabar baik bukan? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat selalu dan tentunya masih semangat walau belajar dari rumah. Kali ini kita akan belajar kelas 4, tema 6, cita-citaku. Subtema 1, aku dan cita-citaku, pembelajaran 3. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita semua berdoa sesuai dengan agama dan keyakinannya masing-masing. Pernahkah kamu mendengar ucapan berikut? Gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kalimat itu mengajak kita agar berusaha sekuat tenaga mencapai cita-cita. Artinya, kita harus selalu bersemangat dan tidak mudah menyerah dalam meraih cita-cita. Benny berjalan beriringan dengan Made. Made tertarik dengan sebuah gulungan koran anak yang dibawa Benny. "Apa yang kamu bawa, Ben?" tanya Made. "Aku ingin menunjukkan sebuah artikel di koran ini kepada Bu Guru," jawab Benny sambil tersenyum. "Artikel tentang apakah itu, Ben? Aku jadi penasaran," kata Made tidak sabar. "Ini tentang seorang pemuda yang berani, kawan. Walaupun masih muda, ia telah menjadi peternak dan pengusaha yang hebat," kata Benny bangga. "Wah, hebat. Bolehkah aku membacanya sekarang?" pinta Made tidak sabar. "Hanya untuk kawanku, kau boleh membacanya sekarang sebelum aku memberikannya kepada Bu Guru," jawab Benny sambil mengulurkan gulungan koran anak tersebut kepada Benny. Apakah anak-anak juga ingin tahu isi artikel yang dibawa Benny? Yuk kita baca bersama. Peternak muda dari Malang. Menjadi pengusaha di usia muda mungkin bukan tujuannya. Ia hanya ingin membangun usaha mandiri seusai kuliah. Seorang pemuda bernama Triyono merintis usaha peternakan bebek potong sejak tahun 2006 dengan modal seadanya. Berbekal ilmu peternakan yang didapatnya dari tempat ia belajar di Universitas 11 Maret, ia memulai usahanya. Usaha peternakan bebek potong ia kembangkan hingga pada tahun 2007 ia mendapat inspirasi baru. Ketika melihat hewan-hewan kurban, ia berpikir untuk mulai membangun sebuah peternakan sendiri. Untuk mendapatkan dana, ia membentuk sebuah kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Setahun kemudian, Triyono berhasil memiliki sebuah lahan. Meski lahan itu tidak terlalu besar, ia dapat membangun beberapa kandang untuk mulai beternak dan sapi. Setelah usahanya berjalan, setahun berikutnya ia mengembangkan usahanya untuk membangun peternakan dan pemotongan ayam. Usaha Triyono kian membesar. Kini ia telah memiliki usaha ternak ayam, bebek, sapi berikut pemotongannya. Ia pun mengolah limbah peternakannya untuk dijadikan pupuk. Meskipun kini usahanya kian membesar, ia tidak cepat puas. Ia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Nah,
Ini tadi adalah seorang pengusaha muda yang seusai kuliah ia berusaha membuat usaha, yaitu jadi peternak muda. Ia membuka ladang peternakan sendiri dengan mendapatkan dana dan membentuk kelompok bersama dan mengumpulkan dana dari teman-teman semasa kuliah. Dia mendapat inspirasi baru ketika melihat hewan-hewan kurban, sehingga sampai sekarang pun menjadi pengusaha peternak yang sukses, mulai dari usaha ternak ayam, bebek, sapi. Berikut pemotongannya. Dari bacaan tersebut, mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan artikel. 1. Siapakah Triyono? Triyono adalah seorang pengusaha muda yang memulai usaha sejak lulus kuliah. Apa saja yang telah dilakukannya untuk menjadi pengusaha? Triyono memulai usaha dari ternak bebek, kemudian dikembangkan ke ternak kambing, sapi, ayam dengan menghimpun dukungan dari teman-teman kuliahnya. Pertanyaan berikutnya, kendala apa sajakah yang dihadapinya? Kendala yang dihadapi Triyono adalah modal dan lahan yang kurang memadai, namun Triyono tidak patah semangat untuk menjalankan usahanya. Berikutnya, apakah mimpinya? Dia bermimpi bisa memenuhi pasokan daging sapi di Jakarta yang saat ini masih impor dari luar negeri. Beternak merupakan kegiatan mengembangbiakkan hewan ternak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hewan ternak adalah hewan yang dipelihara manusia untuk memenuhi kebutuhan manusia. Hasil hewan ternak yang dapat dimanfaatkan berupa telur, daging, susu, dan kulitnya. Pemanfaatan tersebut tergantung jenis ternaknya. Adakah kegiatan beternak di sekitar tempat tinggalmu? Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ini adalah contoh hewan ternak. Gambar pertama adalah ayam petelur. Ayam petelur dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan telur dan daging. Gambar berikutnya adalah sapi. Sapi dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan susu dan daging. Dimanfaatkan petani untuk membajak sawah. Gambar yang ketiga adalah hewan ternak itik. Dipelihara dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan telur dan daging. Berikutnya yang keempat adalah kambing. Kambing dipelihara manusia dan dimanfaatkan manusia untuk menghasilkan susu, kulit, dan daging. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Hewan-hewan tersebut dipelihara oleh manusia dan dimanfaatkan manusia sesuai dengan tujuannya. Para peternak berusaha agar hasil peternakannya memiliki kualitas yang baik. Keahlian apa saja yang dibutuhkan agar usaha peternakan dapat menghasilkan hewan ternak yang berkualitas? 1. Keahlian memilih bibit ternak yang berkualitas. 2. Keahlian dalam perawatan hewan ternak. 3. Keahlian dalam penyediaan kandang yang sesuai dengan kebutuhan hewan ternak. 4. Keahlian dalam menjaga kebersihan hewan ternak. 5. Keahlian dalam menyediakan pakan berkualitas bagi hewan ternak. 6. Keahlian dalam teknik pengembangbiakan hewan ternak. Selain beternak,
Kegiatan pertanian merupakan kegiatan yang paling banyak dilakukan masyarakat Indonesia. Sebagai negara agraris, Indonesia memiliki lingkungan alam yang mendukung tumbuhnya aneka jenis tanaman pertanian. Kondisi tersebut menghasilkan produk pertanian dengan kualitas baik. Perhatikan gambar-gambar hasil pertanian masyarakat Indonesia berikut ini. Tumbuhan dapat tumbuh subur jika dirawat dengan baik. Selain perawatan, tumbuhan juga memerlukan lingkungan yang sesuai. Menurutmu, di lingkungan seperti apakah pohon apel dan mangga dapat tumbuh dengan subur? Di lingkungan seperti apakah sayuran, brokoli, wortel, dan kol dapat tumbuh dengan subur? Nah, sekarang kita akan belajar peta konsep. Peta konsep adalah gambar yang menghubungkan satu ide utama dengan ide-ide pendukung. Peta konsep dapat digunakan untuk menyajikan ringkasan suatu bacaan dengan menggunakan bagan atau diagram. Buatlah peta konsep tentang lingkungan yang sesuai agar tanaman dapat tumbuh subur. Ini adalah contoh peta konsep. Yang warna ungu yang di tengah adalah ide pokok. Di sebelahnya mulai dari nutrisi, suhu, kelembapan tanah, cahaya, air adalah penjabarannya. Atau disebut juga dengan ide-ide pendukung. Nah, anak-anak bisa toh membuat peta konsep. Indonesia memiliki wilayah yang sangat luas dengan kondisi alam yang berbeda-beda. Perbedaan lingkungan alam itu menyebabkan perbedaan potensi sumber daya alam dan kegiatan penduduk. Sumber daya alam ada berbagai macam. Ada sumber daya alam yang dapat diperbarui, tetapi ada sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang dapat dihasilkan kembali dalam waktu yang tidak lama. Tumbuhan dan hewan termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Kita dapat menghasilkan kembali tumbuhan dan hewan untuk dimanfaatkan. Tumbuhan dapat dihasilkan melalui usaha pertanian, hewan dapat dihasilkan melalui usaha peternakan. Nah, anak-anak, sekarang buatlah kelompok yang terdiri atas 4-5 siswa. Kemudian diskusikan mengenai hal-hal berikut. Di antara lingkungan-lingkungan berikut, termasuk lingkungan apakah daerah tempat tinggalmu, pegunungan, dataran rendah, pantai, atau yang lainnya. Tuliskan potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu. Tuliskan mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di daerahmu. Buatlah laporan hasil diskusimu. Tuliskan laporanmu dalam bentuk tabel seperti berikut. Tabelnya seperti ini ya. Lingkungan daerah tempat tinggal, misalnya pegunungan. Potensi sumber daya, ada kopi, teh, dan karet. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk yaitu berkebun, petani, peternak. Yang kedua, dataran rendah, potensi sumber daya, palawija, kelapa sawit, dan tebu. Mata pencaharian atau pekerjaan penduduk, petani, pedagang, dan buruh. Yang ketiga, pantai, potensi sumber daya alam, ikan, rumput laut, garam, hutan, mangrove.
mata pencarian atau pekerjaan penduduknya, nelayan, perajin garam, dan petambak. Buatlah kesimpulan hasil diskusimu dengan menjawab pertanyaan berikut. Apakah potensi sumber daya alam yang ada di daerahmu sesuai dengan lingkungannya? Potensi sumber daya alam yang ada di daerahku sesuai dengan lingkungannya. Apakah mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitarmu sesuai dengan lingkungannya? Contohnya, mata pencarian penduduk di sekitarku adalah sesuai dengan lingkungannya. Penduduk yang tinggal di daerah pegunungan kebanyakan menjadi petani dan peternak karena tersedianya lahan yang luas dan subur. Sedangkan penduduk yang tinggal di dataran rendah bekerja sebagai petani, pedagang, dan buruh karena dataran rendah cocok untuk pertanian dan perdagangan. Penduduk yang tinggal di daerah pantai bekerja sebagai nelayan, perajin garam, dan petambak karena mereka tinggal dekat dengan laut. Jenis mata pencaharian atau pekerjaan penduduk di sekitar tempat tinggalmu ada berbagai macam. Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan sesuai dengan lingkunganmu? Apakah pekerjaan yang kamu cita-citakan berguna bagi masyarakat di sekitarmu? Untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, lakukan kegiatan di bawah ini. Nah, anak-anak, kegiatan dilakukan secara berpasangan dengan teman sebelahmu. Bertanyalah kepada temanmu mengenai hal-hal berikut. Apa cita-citamu dan apa manfaat cita-citamu bagi kehidupan di sekitarmu? Lalu laporkan hasil jawabanmu pada diskusi kelas. Tuliskan hasil diskusi dengan mengisi tabel seperti berikut. Contohnya seperti ini ya anak-anak. 1. Nama siswa Lani. Cita-cita Lani sebagai guru. Manfaat untuk lingkungan tempat tinggalnya adalah meningkatkan mutu pendidikan di lingkungan sekitar. Yang kedua, Dayu. Cita-cita sebagai penari Bali. Manfaatnya melestarikan kebudayaan daerah tempat tinggal. 3. Siti. Siti bercita-cita menjadi seorang dokter. Bermanfaat memberikan layanan kesehatan masyarakat sekitarnya. Keempat, Edo. Edo bercita-cita pemain sepak bola, mengharumkan nama daerah tempat tinggalnya. Itulah cita-cita Edo. Yang kelima, Udin. Udin bercita-cita sebagai seorang polisi, mempunyai manfaat menjaga keamanan masyarakat sekitar. 6. Beni. Beni menjadi seorang pengacara, memberikan bantuan hukum kepada masyarakat sekitar. 7. Wawan. Wawan ingin menjadi penyanyi, menghibur masyarakat sekitarnya. 8. Dewi. Dewi ingin wira usahawan. Ia ingin meningkatkan taraf ekonomi masyarakat sekitar. 9. Andi. Andi ingin menjadi aparatur sipil negara, bermanfaat memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat sekitar. 10. Diki. Diki ingin menjadi seorang pedagang yang mempunyai manfaat menyediakan kebutuhan sehari-hari masyarakat sekitar. Keragaman sumber daya alam, lingkungan, pekerjaan, dan cita-cita memperkaya masyarakat Indonesia. Kini kamu tahu bahwa keragaman itu membuat hidupmu semakin berwarna. Keindahan keragaman dituangkan dalam puisi berikut. Ayo simaklah puisi berikut. Hidupku penuh warna. Karya D. Karitas. Bukit-bukit itu membiru dari jauh. Laut itu pun membiru
dari jauh. Mereka terlihat sama, walaupun berbeda. Keduanya indah, keduanya mempesona, walaupun berbeda. Keduanya tak terpisah. Aku, kamu, dan kalian. Cita-cita kita mungkin berbeda. Bukan siapa yang berlebihan, tapi kita akan bersama meraihnya. Hidupku penuh warna, seperti pelangi di bawah langit. Berbeda itu indah, yang membuat kita bersyukur pada Ilahi. Itu adalah puisi Hidupku Penuh Warna. Apa judul puisi tersebut? Siapakah pengarangnya? Judul puisi di atas adalah Hidupku Penuh Warna, karya D. Caritas. Apakah yang kamu bayangkan ketika kamu membaca judul puisi tersebut? Saya membayangkan keanekaragaman dalam kehidupan. Menurutmu, apakah isi puisi tersebut? Menurut saya, isi dari puisi tersebut adalah cita-cita yang beragam dapat diraih jika ada kebersamaan. Berapakah jumlah bait dalam puisi tersebut? Jumlah bait puisi di atas adalah 4 bait dan 4 baris. Tentukanlah rima setiap bait pada puisi tersebut. Masih ingat kan apa itu rima? Rima adalah bunyi vokal akhir pada baris-baris puisi. Apa bunyi vokal itu? A, I, U, E, O. Nah, pada puisi Hidupku Penuh Warna, mari kita cari rima dari setiap baitnya. Bukit-bukit itu membiru dari jauh, bunyi rimanya U. Laut itu pun membiru dari jauh, U. Mereka terlihat sama, A, walaupun berbeda, A. Baris yang pertama ini disebut rima pasang. Selanjutnya, keduanya indah, rimanya A. Keduanya mempesona, A. Walaupun berbeda, A. Keduanya tak terpisah, A. Baris yang kedua disebut rima terus. Tugas kalian anak-anak, lanjutkan ya. Baris yang ketiga dan keempat, carilah rimanya. Demikianlah video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya ya. Bye-bye. See you tomorrow. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her in a